hukuman apa yang pantas diberikan kepada para pelaku pelecehan seksual atau kejahatan seksual terhadap perempuan, dan apa langkah pencegahan agar kejadian ini tidak selalu terulang dan terulang kembali. Apakah pantas kasus seperti ini ditutup-tutupi karena ini menyangkut kredibilitas seseorang, apalagi menyangkut katakanlah sebuah institusi pemerintahan atau keagamaan, atau terhadap pelaku itu perlu diproses secara hukum ke persidangan dengan hukuman ala kadarnya, hanya dimaksudkan untuk menyenangkan atau meredam keresahan publik di media sosial atau di jagat maya. Faktanya, tidak jarang korban pelecehan seksual bukannya mendapatkan perlindungan hukum, tapi selanjutnya kemudian dihina, dipermalukan, dan diancam apabila melaporkan kejadian pelecehan seksual yang diterimanya. Ironisnya, posisi perempuan yang sering terpojok misalnya dengan kata-kata dia sih berpakaian seksi, atau kata-kata yang sebenarnya itu merupakan pelecehan seksual terhadap perempuan secara verbal atau secara lisan. Sebagaimana telah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, pada tanggal 7 Desember tahun 2020, Presiden telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Pertimbangannya, PP tersebut itu diharapkan dapat mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, memberikan efek jerah terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. PP nomor 70 tahun 2020 ini diatur tentang hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi terhadap pelaku persetubuhan atau kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemasangan alat pendeteksi ini itu juga dikenakan terhadap para pelaku perbuatan cabul berdasarkan putusan pengadilan. PP nomor 70 tahun 2020 tersebut itu dibuat sebagai peraturan pelaksana pasal 76D dan pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76E mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak itu menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Adapun ancaman bagi para pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak itu dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sedangkan tindakan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip itu diberlakukan kepada pertama, bagi pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Kedua, pelaku yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan kepada anak dan atau tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Yang ketiga, pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau tindak pidana perbuatan cabul kepada anak yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, yang mengakibatkan si anak itu luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban si anak itu selanjutnya meninggal dunia. Pemasangan chip ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana. Sedangkan tindakan kebiri kimia itu diberlakukan kepada pertama itu pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama. Yang kedua, bagi pelaku tindak pidana
persetubuhan kepada anak yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi terhadap anak, dan korban tersebut itu selanjutnya meninggal dunia. Adapun tindak pidana pemasangan chip dan tindakan pidana kebiri kimia itu dilakukan untuk jangka waktu 2 tahun setelah sebelumnya pelaku melaksanakan pidana pokok yang sebelumnya telah diberikan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang dilakukan oleh si terdakwa menyangkut kejahatan pelecehan seksual atau kejahatan seksual terhadap si anak. Ingat, anak sangat rentan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Jadi harus diberikan perlindungan. Anak sebagai korban itu memiliki dampak yang luar biasa, terutama bagi perkembangan fisiologinya seperti depresi dan malu di masa yang akan datang. Adapun tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip itu merupakan hukuman yang setimpal sehingga pelaku tidak bisa mengulangi perbuatannya, dan sebagai general prevention atau pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, yaitu perbuatan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak. Sepertinya kita perlu berkaca kepada negara bagian Kaduna, Nigeria. Negara tersebut itu memberlakukan pelaku pemerkosaan terhadap orang dewasa harus dikenakan pidana kebiri, sedangkan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak-anak harus dieksekusi mati. Selain dikebiri, terhadap pelaku pemerkosaan terhadap perempuan atau orang dewasa itu akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Dan harapannya dengan adanya hukuman ini itu dapat melakukan tindakan pencegahan sehingga kejadian serupa tidak dapat terulang kembali. Salam dari saya.